kembali lagi bersama saya Ahmed, seorang polisi biasa. Jadi intinya rekan-rekan, daripada video ini ya, saya bukan bermaksud menyombongkan diri. Saya ingin berbagi cerita untuk menjadikan inspirasi rekan-rekan, terutama rekan-rekan casis nih yang dulu ketika SMA itu diremehkan oleh sekolah, diremehkan oleh teman, lingkungan, keluarga, guru. Nah itu harus bisa membuktikan diri ya rekan-rekan. Jadi jangan terlalu dibawa hati dan bawa pikiran gitu. Kok ada judge seperti itu, dicap seperti itu di sekolah, ya udahlah, biar berlalu aja. Karena kan sepintar apapun di sekolah itu tidak ada jaminan ketika lulus akan menjadi sukses gitu. Intinya saya aja yang ketika zaman sekolahnya gak jelas gitu, anak urakan, bodoh yang gak pernah ranking 3 terbawah, pokoknya 2 dan terakhir lah, pokoknya itu nilai saya itu. Saya juga bisa jadi polisi. Memang tidak sukses-sukses banget lah, saya juga polisi biasa aja kan, cuman pangkat bintara. Tapi ya alhamdulillah lah saya bisa membuktikan diri. Karena kan mungkin menyadari ya bahwa di sekolah itu anak-anak yang pintar, yang cerdas, berprestasi, ranking teratas itu pasti dianggap akan memiliki masa depan yang cerah, lebih jelas, lebih baik daripada anak-anak yang bodoh. Nah sementara sejak saya SD sampai SMA ini, saya termasuk anak yang bodoh dan nakal gitu. Bodoh banget lah pokoknya. Itu nggak pernah menginjak ranking 3 terbawah juga belum pernah tuh. Pasti 2 terbawah atau paling bawah biasanya. Ketika sekolah tuh saya udah biasa banget ya, misalkan diremehkan guru, diremehkan teman, kemudian anak yang paling tidak diinginkan apabila bikin kelompok gitu. Jadi dikata-katain bodoh, tidak punya masa depan, itu sudah menjadi hal biasa lah buat saya ketika zaman SD sampai SMA ya. Padahal kan manusia itu nggak ada yang bodoh ya. Kata Einstein juga kan ada kata-katanya, tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah kurang di akademik. Puncaknya itu ketika saya SMA ya rekan-rekan. Saya itu dulu pas SMA emang bandel nggak jelas lah gitu. Jadi saya itu pernah nyeburin temen nih, lagi ulang tahun, tadi itu diceburin ke kolam. Kemudian guru tuh ada yang marah-marah ke saya. Banget nih kata-katanya dari guru itu ya, yang memaki-maki saya di depan umum. Bayangin ketika saya dimarahin itu di depan umum. Banyak banget orang-orang yang lihat, dari adik kelas, kakak kelas, semuanya pada ngeliatin saya tuh. Kata-katanya kayak gini, kamu itu anak yang bodoh, gak jelas, masa depan kamu itu pasti suram, paling-paling kamu jadi pegawai Indomaret. Ngeri kan kata-kata seperti itu bisa keluar dari seorang guru gitu, yang seharusnya digugu dan ditiru gitu. Memang ya saya nakal, bandel, susah diatur, tapi kan gak perlu ada kata-kata seperti itu gitu. Tapi ini saya hanya menceritakan ya, bukan maksud untuk meremehkan pekerjaan Indomaret ya. Pekerjaan Indomaret itu nggak hina loh rekan-rekan. Gajinya juga tuh lumayan kan setahu saya. Gak ada pekerjaan di dunia ini yang hina gitu. Asalkan halal dan tidak berbuat jahat itu baik-baik saja. Tapi untungnya nih saya ini ketika SMA itu orangnya lempeng gitu. Tuh orangnya nggak terlalu banyak overthinking gitu. Jadi ya udahlah, omongan gitu cuman dipikirin doang. Sebentar udah selesainya, nggak jadi beban pikiran. Coba misalkan kata-kata itu jatuhnya ke anak-anak yang mentalnya lemah, itu bisa jadi kena mental itu. Semasa SMP dan SMA, selain bodoh, saya juga termasuk anak yang agak urakan lah, susah diatur gitu. Ya termasuk sering berkelahi juga gitu. Emang gak jelas sih saya zaman sekolah. Itu sering banget kelahi, bisa dari kelahi ketika main bola, ketika di sekolah, dari individu, antar kelompok, ya sering lah kayak gitu. Kecuali tawuran antar sekolah saya belum pernah tuh kayak gitu, gak berani juga. Kalau duel dengan sekolah lain pernah tuh saya diaduin, kayak di gang gitu diadu kayak gladiator. Pernah tuh kayak gitu, gak jelas emang. Karena kan gitu-gitu gak ada gunanya juga rekan-rekan. Mau sejago apapun di sekolah, tetap aja gak akan kepake setelah lulus sekolah. Nah ketambah lagi nih, saya tuh kan sudah frustasi banget dengan pelajaran sekolah. Gak ada sedikit pun pelajaran yang bisa gitu saya pahami selain olahraga dan pelajaran bahasa. Saya itulah agak lumayan lah. Dan hobi saya itu ketika SD sampai SMA itu sepak bola ya. Itu jadi penjaga gawang lah. Tapi tetap saja tidak pernah ada apresiasi dari sekolah maupun guru gitu. Karena ya ketika main bola juga sering berantem. Nah ini saya ingat banget nih ketika SMP itu saya pernah lagi pertandingan sepak bola ya, final tuh. Saya itu nggak diizinin dispen, udah bayangin. Padahal final tuh jam 1 siang nih. Saya jam 12 siang itu masih di kelas itu. Nggak boleh keluar sama gurunya. Gila ya, padahal itu kan pertandingan penting nih, final loh. Saya nggak diizinin dispen gara-gara ya saya itu anak bandel gitu, yang bodoh, yang kurang di pelajarannya pada saat itu gitu. Itu saya nggak diizinin sama gurunya karena si Hamzah itu kurang tuh pelajarannya, jadi harus dikecek dulu gitu alasannya. Kan aneh. Sampai-sampai tuh pelatih saya sama orang tua saya tuh ngejemput ke sekolah, datang ke kelas, izin langsung ke gurunya. Tapi dengan semua kekurangan itu alhamdulillah saya bisa membuktikannya. Ketika lulus SMA saya itu daftar SBMPTN jurusan olahraga itu. Alhamdulillah langsung saya lolos karena kan saya mempunyai lumayan prestasi olahraga lah. Dan juga ketika tesnya alhamdulillah bagus hasil tes jasmaninya. Jadi ya saya bisa lolos SBMPTN ke jurusan olahraga. Dan kemudian ketika kuliah juga saya lumayan berprestasi itu. Saya pindah cabang olahraga ke dayung gitu.
Saya pernah juara 3 di Malaysia mewakili kampus. Dan kemudian saya juga bisa lulus tepat waktu selama 3,5 tahun dengan nilai cum laude. Namun jalan hidup saya juga ketika lulus kuliah itu tidak terlalu mulus ya. Saya coba daftar CPNS gagal, daftar TNI yang PPK gagal, terus daftar Telkom gagal, daftar ke kantor gagal. Pokoknya banyak sekali saya melamar kerja itu gagal. Tapi ketika saya iseng-iseng nih daftar polisi ya, ada info tuh dari teman waktu itu. Teman kuliah saya yang ngasih info di grup nih. Ini ada jalur Bakomsus olahraga yang S1 dari olahraga bisa masuk Bintara Polisi. Udah saya coba aja tuh iseng-iseng daftar. Nah, karena saya udah ada gambaran ketika tes TNI, ketika polisi ya saya pelajari terus, banyak nonton YouTube, tanya temen sama ini itu. Alhamdulillah itu rezeki saya, akhirnya saya lulus. Tapi pasti juga ada yang nanya nih, kenapa S1 nggak daftar SIPSS aja bang? Ya itulah rekan-rekan, ketika saya lulus kuliah tuh nggak ada jurusan SIPSS dari olahraga gitu. Selama 2 tahun tuh saya lulus kuliah tahun, nggak usah disebutin lah. Saya lulus tahun sekian lah pokoknya. Selama 2 tahun tuh nggak ada jurusan olahraga. Nah, akhirnya saya daftar Bintara Polisi yang Bakomsus. Dan agak nyeseknya itu ya, ketika saya lulus pendidikan Bintara, tiba-tiba SIPSS ada jurusan olahraga. Aduh. Anjir, agak nyesek juga sih, tapi ya udahlah ya, mungkin rezekinya saya di Bintara gitu. Ya alhamdulillah lah ketika saya Bintara juga bisa melanjutkan pendidikan S2 gitu. Dan sudah lulus juga rekan-rekan. Dan sekali lagi ya rekan-rekan, karena masa depan itu tidak ada yang tahu rekan-rekan. Mau sebodoh apapun, mau seaneh apapun ketika sekolah, kita nggak akan tahu 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia akan menjadi apa. Asalkan rekan-rekan nih mau berusaha dan tahu tujuan pasti yang realistis, yang pasti bahkan tercapai dengan kemampuan rekan-rekan, insya Allah pasti tercapai. Jadi ya rekan-rekan juga harus mengukur nih mimpi itu dan cita-cita itu harus terukur gitu. Jangan terlalu tinggi tapi tidak akan tercapai. Itu kan malah jadi overthinking dan stres gitu. Yang realistis aja lah. Kalau misalkan cita-citanya tinggi ya kemampuan juga harus lebih tinggi gitu. Begitu aja lah simpelnya rekan-rekan. Dan teman-teman sekolah saya kayaknya banyak yang gak nyangka nih sekarang saya bisa jadi polisi. Nah kan saya dulu waktu sekolah itu gak jelas, urakan banget lah, sering berantem ini itu, pokoknya aneh lah, bocah freak ketika sekolah lah. Udahlah rekan-rekan, intinya begitu aja ya, saya hanya berbagi cerita semasa sekolah dan semoga video ini menjadi inspirasi rekan-rekan untuk bisa mencapai cita-cita. Rekan-rekan, sekian, terima kasih.